kenapa pendidikan itu pasti nggak baik buat dia benci. Itu bisa aja dia terlalu dini untuk memungkakan hal tersebut, karena ada beberapa informasi yang dia belum cukup terima gitu ya untuk bisa memutuskan itu dengan baik selama dia ngerasa itu cocok buat dia gitu ya. Karena nggak semuanya yang jadi interest aku itu ternyata fit in ke dia gitu kan. Itu isu-isu sosial yang kita bawakan dalam bentuk seni juga. Jadi ada kumpulan foto, ada kumpulan gambar, ada kumpulan puisi di dalam satu buku itu. Dan alasannya kenapa aku mau menerbitkan buku dan terdorong untuk menerbitkan buku juga karena aku pikir kalau buku itu aku bisa jual, aku bisa dapat uang gitu. Karena menurut aku kita nggak boleh kehilangan diri kita hanya karena orang lain, apalagi belum jadi siapa-siapa gitu ya. Kayak udah pergi aja gitu. Iya, pergi aja. Pintu keluar sebelah sana. Kira tuh seseru itu karena tadi aku kayak orangnya serius banget deh. Iya gitu. sih, aku receh banget sih. Boleh Semangatnya banget mendorong semua orang supaya berani berbuat baik gitu. Kayak tadi kaitannya sama pertanyaan tentang influencer gitu ya. Menurut aku kalau ada orang-orang yang tahu bahwa mereka punya massa, mereka punya audiens, terus dia punya sektor yang niche gitu, yang bisa dia influence. Menurut aku ada baiknya gitu ya kalau misalnya dia bisa lebih bijaksana dalam menggunakan platform yang dia miliki itu. Karena mungkin nggak semua orang punya privilege terhadap akses informasi yang seimbang. Jadi otomatis dia langsung menelan mentah-mentah tuh apa yang dikatakan sama influencer tersebut. Jadi kalau yang bilang pendidikan itu scam, pendidikan itu nggak berguna gitu, menurut aku mungkin mereka harus lebih bijaksana dan berefleksi kembali gitu ya terhadap apa sih yang membuat mereka bisa bicara di depan publik bahkan gitu. Itu kan juga bentuk pendidikan. Nggak semua orang bisa mencerna bahwa maksudnya pendidikan itu scam adalah ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari pendidikan gitu. Tapi kalau dia ngomong cuma pendidikan itu scam, ya orang bisa menelan itu mentah-mentah, terus mereka nggak percaya lagi dengan gimana transformatifnya pendidikan itu untuk mengubah nasib seseorang gitu kan. Buat message yang mereka mau sampaikan, kan ada yang bilang kayak message yang mereka mau sampaikan adalah kayak sekarang tuh nggak usah lewat pendidikan formal, orang bisa berkreasi di industri kreatif gitu ya, yang mana ekosistemnya udah mendukung. Aku menyetujui juga sih hal itu. Ada hal-hal yang memang dulu belum terjadi, kayak misalnya sekarang hidup banget nih digital creating gitu kan, content creator segala macam, itu hal yang bagus gitu, tapi bukan berarti itu menegasikan perannya pendidikan dalam mendidik kita. Nggak hanya soal tentang angka gitu ya, tapi atau prestasi-prestasi tertentu, tapi juga gimana cara kita bersosialisasi dengan orang, gimana kita jadi lebih punya kepekaan sosial. Itu kan diajarkan di pendidikan formal gitu. Dan kalau memang udah diatur untuk bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, bahkan pemerintah juga mendorong lewat berbagai inovasi kebijakan pendidikan, itu ya kita sambut dengan baik lah gitu, instead of mengkritik dengan substansi yang nol gitu ya, hanya serta-merta bilang bahwa pendidikan itu scam. Lebih baik kita, kalau memang ada yang perlu dikritik dari kebijakan pendidikan, kita sampaikan dengan konstruktif juga. Iya sih, aku setuju banget karena nggak usah jauh-jauh deh, kita merdeka juga kan semuanya memperjuangkan pendidikan dulu. Kita harus berjuang untuk jadi pintar supaya bisa merdeka juga. Jadi kayak baca tulis, basic banget. Iya. Kata Ira, ribet banget, gue jadi penulis aja deh gitu. Tapi emang kalau penulis tuh emang suka nulis ya berarti? Iya, aku suka nulis dari kecil. Itu pekerjaan pertama aku juga berkaitan sama penulisan. Aku jadi jurnalis majalah, aku suka jadi pengisi kolom majalah gitu. Jadi aku nulis-nulis puisi untuk diterbitkan di majalah sekolah. Itu dari kecil? Dari SMP, SMA gitu sih. SMP, SMA ya. Terus Kenapa suka? Karena simple banget, simple minded. Dulu tuh kayak menurut aku hal yang nggak perlu keluar modal adalah bicara dan menulis gitu kan. Jadi kalau misalnya aku pengen nulis, itu aku nggak harus belajar dulu ke spesifik ke guru les atau apa, terus nggak perlu beli sesuatu lagi gitu loh. Jadi karena aku datang dari latar belakang keluarga yang memang sangat sulit, yang aku pikirkan adalah apa yang bisa aku manfaatkan dengan diri yang aku punya gitu kan. Jadi kemampuan bicara sama kemampuan nulis. Jadi aku suka nulis. Terus menurut aku tulisan itu sangat akomodatif gitu ya. Apalagi kalau bentuknya puisi. Jadi kan dia mengembangkan imajinasi dan melepaskan lagi imajinasi itu kepada pembaca gitu. Kalau kita nulis sesuatu bisa aja itu bisa relatable buat orang lain dan membantu mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu kan. Tapi kalau misalnya beberapa tulisan yang sifatnya
fictional naskah yang memang ada alur ceritanya, mungkin itu imajinasinya lebih ditentukan sama penulis. Tapi kalau puisi dilepaskan lagi kepada pembaca. Jadi aku lebih prefer puisi gitu. Ya, tapi aku juga enjoy sih fictional stories gitu. Karena puisi itu kan multitafsir banget ya. Jadi itu serunya di situ. Ini satu-satunya kesamaanku sama Ira ya cuman suka nulis gitu, suka puisi. Yang lainnya kayak manifesting aja dulu. Enggak lah, bisa salah aja. Oke, terus penulis favoritnya siapa? Sajak yang ditulis sama Sapardi bagus, Wiji Tuko bagus. Iya, sama-sama. Justru aku juga jadi makin senang nulis sih semenjak tahu Pak Sapardi, karena sebegitunya tulisan-tulisan dia itu multitafsir. Jadi aku baru belajar di situ bahwa oh segininya, terutama ini ya aku mau mencintaimu dengan sederhana itu. Sampai nguliknya itu awalnya temen aku bilang gitu kan, lu coba deh baca ini gitu kan, ngerti nggak? Aku bilang ngerti apa? Terus aku jelasin beda banget sama penafsiran beda banget sama penafsiran. Aku bilang oh iya sekeren itu. Betul. Kan kalau Sapardi itu juga yang menurut aku keren banget dari Pak Sapardi adalah kata-kata atau diksi yang digunakan itu sederhana juga gitu. Jadi nggak harus nih penulis itu pakai diksi-diksi yang tinggi gitu, yang sulit dipahami, yang orang mungkin nggak familiar, tapi beliau bisa menggunakan kata-kata yang sederhana tapi maknanya tuh sedalam apa kita mau gitu ya. Tergantung sama pembacanya gitu. Wiji Tuko juga aku suka karena dari tulisannya itu kita bisa melihat gelora semangatnya beliau gitu ya, dan perjuangan Wiji Tuko tuh banyak yang bernarasi politik gitu, kritik terhadap pemerintahan juga gitu. Menurut aku itu cerdas banget sih bisa mengemas itu dalam bentuk seni gitu ya, karya tulis. Kalau sama aku juga ini satu lagi baru dikenalin gitu ya sama temanku, sosok Djoko Pinurbo. Oh itu bagus juga. Yang ternyata mengidolakan Pak Sapardi sebegitunya sampai pengen ketemunya tuh berkali-kali dan terinspirasi dari itu. Terus tulisannya juga jadi bagus banget, itu keren sih menurut aku. Tapi kalau misalnya sajak atau puisi favorit ada nggak? Aku belajar dari banyak penulis gitu sih, tapi aku nggak pernah yang kayak punya favoritism terhadap satu particular sajak gitu. Jadi ini juga salah satu yang aku bawa ke narasinya ke Stanford waktu itu. Aku bilang kayak ada this type of art, yaitu learning from everyone gitu. Jadi kemampuan untuk mau belajar dari setiap orang, dalam artian kita nggak punya satu particular role model gitu, tapi kita melihat semua orang yang berinteraksi sama kita itu ada yang bisa dipelajari dari mereka. Kayak aku bisa belajar sesuatu nih dari kamu gitu, misalnya gestur kamu segala macam. Terus ya banyak deh orang-orang yang kita temui, siapapun mereka, berapapun umurnya, apapun latar belakangnya, itu semuanya kita bisa belajar sesuatu dari mereka gitu, dan itu bikin kita lebih punya positive mindset gitu ya, dan juga nggak terpaku terhadap satu orang atau satu karya gitu. Justru kekayaan diverse-nya itu ya yang betul the art of bikin learning menarik ya. Wow, keren. Terus aku kan sempat lihat nih kamu bikin buku ya, udah bikin buku. Iya, berkaitan sama hobi nulis aku. Berarti udah berapa? 2 ya? Senja Asakata sama Sepi Kopi dan Puisi. Sepi Kopi Puisi. Iya. Sama yang terakhir itu sebenarnya kolaborasi sama teman-teman di Estafet Kebaikan juga. Namanya Membagi Dimensi Fortuna Senandika gitu. Itu udah keluar yang terakhir? Udah, di 2020 itu bukunya dibagikan secara gratis dalam bentuk e-book. Isinya itu adalah isu-isu marginal di Indonesia. Jadi membahas tentang berbagai isu yang menimpa kaum marginal, termasuk kayak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan gender gitu. Itu isu-isu sosial yang kita bawakan dalam bentuk seni juga. Jadi ada kumpulan foto, ada kumpulan gambar, ada kumpulan puisi di dalam satu buku itu. Wow, keren banget sih. Gitu. Itu aku salut karena aku juga, karena aku suka nulis, aku tuh kepengen banget bikin buku, tapi bener-bener itu hanya mimpi dari 2019 yang nggak pernah terrealisasi. Mimpi itu sesuatu yang menunggu dikonkretisasi aja. Iya. Tapi awalnya berarti memutuskan untuk yaudah deh gue bikin buku gitu. Oke, karena aku kan ini ya bukannya susah ya bikin sebenarnya butuh konsistensi sih. Jadi kayak kalau buku kan nggak bisa cuma beberapa puisi aja, tapi kan harus puluhan atau udah mencapai ratusan puluh halaman gitu.
dulu aku tuh self publish juga. Jadi yang 2 buku aku yang pertama itu memang aku diterbitkan sama penerbit indie yang khusus menerbitkan buku-buku sastra gitu. Dan alasannya kenapa aku mau menerbitkan buku dan terdorong untuk menerbitkan buku juga karena aku pikir kalau buku itu aku bisa jual, aku bisa dapat uang gitu. Kalau dulu tuh aku benar-benar pikir yang kayak apa yang bisa apa sih inovasi yang bisa aku lakukan supaya aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga aku gitu. Jadi aku nulis buku juga termasuk salah satu usaha itu gitu. Kalau mungkin sekarang aku lebih punya privilege untuk karena aku udah kerja segala macam, aku bisa lebih fokus terhadap karya yang ingin aku lahirkan instead of berapa output yang bisa aku hasilkan dari buku tersebut gitu kan. Jadi bisa lebih idealis lagi sekarang gitu. Sekarang juga aku nanti ada proyek buku, nanti beli ya kalau udah iya pasti. Nih kalau misalnya tulisannya Ira tuh aku sempat lihat ada yang jadi favoritku juga. Yes. Judulnya Tidak Dengan Rasaku. Benar ya? Tapi aku karena multitafsir ya, aku juga kalau bener nggak sih artinya tuh tentang lagi overthinking malam-malam gitu. Atau aku ngeliatnya gitu. Itu awalnya sih ditujukannya untuk kayak temanya tuh romance gitu ya, romantis segala macam. Tapi kalau kamu punya tafsiran yang kayak gitu bagus banget. Jadi karena aku ngeliatnya sebagai kayak orang yang insomnia, terus overthinking sampai ya udah handphone mati terus kita tetap merenung, tiba-tiba udah pagi aja gitu. Bener. Itu bisa juga bagus banget, aku bahkan gak kepikiran sampai sana loh. Bagus banget kan puisi kan. Apa intensi penulisnya bisa dibikin diromantisasi sama pembacanya gitu. Jadi pembaca berperan banget dalam membuat tulisan itu jadi lebih punya makna. Aku akan membiarkan makna tetap begitu. Oke, ini mudah-mudahan bisa collab ya suatu saat sama kamu, sama bisa nggak sih kalau misalnya aku juga pengen collab ikut di estafet kebaikan bisa itu, banget gitu. Kita nggak pernah membatasi siapapun, umur berapapun, latar belakangnya apapun, boleh banget kalau mau bantu. Semangatnya adalah mendorong semua orang supaya berani berbuat baik gitu. Karena kadang berbuat baik aja orang nggak berani gitu loh, ngerasa nggak cukup. Iya sih. Terus kadang-kadang juga ini kan orang juga mikir ada beberapa tuh misalnya kayak ini nanti kalau ngasih dalam bentuk uang itu kemana uangnya misalnya kayak gitu. Ada juga kan beberapa yang kayak gitu. Tapi dengan adanya estafet kebaikan ini bisa ngelihat kalau ini bisa langsung, nggak cuma melulu tentang uang. Betul. Oke, kita mau denger reactionnya Ira. Oke. Kalau denger kalimat-kalimat ini. Oke. Jadi ini namanya red flags or green flags gitu ya. Yang pertama, kalau satu-satunya suami. Kalau suami bilang, kamu aja deh yang kerja, kan kamu pintar, kamu rajin. Red flag. Dia gak bakal jadi suami aku sih, yang kayak gitu, udah pasti. Filter out. Maunya dia di rumah aja gitu, red flag banget. Iya. Sebenarnya mengapresiasi dan menghargai bahwa istrinya pintar itu bagus, tapi kalau menyerahkan supaya itu jadi udah kamu aja yang bekerja. Tanpa ada konsen ya, kecuali misalnya dia tiba-tiba gak bisa bekerja karena suatu hal gitu, menurut aku gak apa-apa gitu. Mungkin bisa didiskusikan, kalau memang itu udah persetujuan kedua belah pihak. Tapi kalau menyuruh itu nggak bisa. No. Red flags itu big red flags ya berarti. Red flagsnya ada 4 langsung berjejer. Langsung 4 berjejer. Yang kedua itu kalau misalnya punya anak, terus habis itu anaknya bilang gini, mama aku nggak suka sekolah, aku benci sekolah, maunya jadi pro game player aja. Oke, anak itu menurut aku walaupun mereka merasa bahwa mereka tahu nih apa yang terbaik buat mereka dan kita patut dukung ya kalau mereka menunjukkan interest. Tapi kalau dia merasa bahwa ini apa pendidikan itu pasti nggak baik buat dia benci, itu bisa aja dia terlalu dini untuk memukakan hal tersebut karena ada beberapa informasi yang dia belum cukup terima gitu ya untuk bisa memutuskan itu dengan baik gitu. Jadi menurut aku kita tetap bisa dorong hobi dia tapi memberikan pengertian yang baik juga sampai dia benar-benar bisa punya informed consent gitu. Iya, karena kadang tuh anak-anak emosional dan ya belum tentu juga tahu apa yang terbaik buat dia gitu. Jadi tugasnya orang tua adalah menjelaskan dan memberikan pengertian yang sederhana gitu tanpa harus against. Kadang tuh orang contrasting gitu antara oke, dia maunya program player sama dia nggak mau sekolah, ya udah ikutin gitu. Padahal kan belum tentu itu yang paling baik ya. Jadi kita bisa sambil dukung tapi pendidikannya juga tetap kita
informasikan supaya bisa jalan juga gitu. Apa sih yang baik buat dia gitu. Red flag ya kalau kayak gitu. Red flag sih, tapi bisa dikasih pengertian lah gitu. Oke, karena justru di situ perannya orang tua ya. Betul. Oke, terus berikutnya kalau misalnya punya temen yang selalu ngikutin apa yang Ira lakukan. Kayak misalnya Ira beli tas baru, dia beli tas itu juga. Ira kemana, dia kemana. Ira snapgram apa, dia snapgram apa. Kalau menurut aku sih itu selama dia ngerasa itu cocok buat dia gitu ya. Karena nggak semuanya yang jadi interest aku itu ternyata fit in ke dia gitu kan. Kalau dia ngerasa itu nyaman-nyaman, aku cuek aja sih gitu. Aku nggak ngerasa bermasalah kalau ada orang yang ikutin. Kalau itu bagus buat dia ya good for her gitu. Berarti green ya, karena justru ya berarti memotivasi orang lain nih. Betul, gitu selama dia nyaman ya dengan itu. Takutnya kan dia ngikutin doang tapi kayak obses tapi nggak nyaman nih sebenarnya buat dia gitu. Tapi sebagai temennya aku akan kasih tahu sih. Aku akan ajak dia ngobrol kayak apakah itu benar-benar yang dia mau, karena nggak semua itu for everyone gitu. Kayak pursuing S2, nggak semua orang mau S2 gitu kan. Terus nih berikutnya, kalau misalnya Ira pacaran nih, Ira pacaran terus pacarnya kayak, udah deh kita putus aja, kamu tuh terlalu serius, kamu belajar terus, kerja terus. Ya udah putus aja. Serius gak sih? Iya ya, karena lagi emang kenapa gitu kan, kalau orang sukanya belajar atau sukanya kerja. Pasti nggak bisa jadi pacar aku juga dari awal gitu. Karena menurut aku kita nggak boleh kehilangan diri kita hanya karena orang lain, apalagi belum jadi siapa-siapa gitu ya. Iya gitu ya. Kehilangan diri kita lah. Kalau emang karakter kita adalah orang yang serius, terus dia bilang kayak dia nggak bisa kompromis itu, ya udah berarti kan emang nggak cocok gitu kan. Nggak cocok, kayak udah pergi aja gitu. Iya, pergi aja. Pintu keluar sebelah sana. Pintu keluar sebelah sana. Oke. Terus yang terakhir, kalau misalnya orang tua tiba-tiba bilang nikah deh tahun ini, calonnya udah disiapin. Unfortunately orang tuaku nggak akan melakukan itu ya. Gitu. Benar, mereka tapi kalau memang mereka bilang kayak gitu, aku juga nggak akan langsung mau gitu. Pasti harus ada penjajakan dulu, dan beberapa kriteria red flags tadi itu dipastikan nggak ada dulu gitu. Jadi nggak ada, no one can decide for you sih unless you let them to gitu. Jadi menurut aku kalau memang ada orang yang bilang bahwa mereka tahu yang terbaik atau apa, itu balik lagi ke kita mau membiarkan mereka menentukan apa yang terbaik buat kita atau enggak gitu. Yang mana sih harusnya enggak ya, kita nggak boleh membiarkan orang lain memutuskan buat kita. Oke, keren banget sih. Ini udah kesiram, keciprat gitu ya, aura-aura self love, terus kayak independent woman, terus aura-aura yang kayak pokoknya kekeh, ya gue begini, terima atau enggak terserah gitu ya, emang harus kayak gitu kayak. Tapi aku nggak nyangka sih ngobrol sama Ira tuh seseru itu, karena tadi aku kayak kayak orangnya serius banget deh. Iya gitu. sih, aku receh banget sih. Kamu tau anggota tubuh yang paling lucu nggak? Si cute. Nah, ini dia nih, baru keluar nih terakhir nih apalagi. Si cute. Kawaii kan? Oke, ini nggak bisa berhenti ketawa kalau nggak diudahin. Oke, Ira, thank you banget mau jadi bintang tamu di episode ketiga Staycation Talks ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.